Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk, silakan duduk. Saya Mutmainah. Di sini saya selaku konselor yang akan membantu jalannya sesi konseling pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan siapa? Kalau bisa silakan perkenalkan nama Anda. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Monoarfa, bisa dipanggil Fitri. Biasa dipanggil dengan Fitri ya? Iya, Ibu. Iya, kalau boleh tahu, Fitri aslinya orang mana? Orang Gorontalo, Bu. Fitri Gorontalo di bagian mana ya? Saya di bagian Kabupaten Bonebolango, Bu. Bonebolango. Kalau boleh tahu, Fitri dari rumah kemari itu naik apa? Naik bentor, Bu. Apakah tadi di perjalanannya tidak ada kendala? Tidak ada, Bu, aman-aman saja. Oh, oke. Untuk Fitri saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir tepat waktu. Sebelum kita memulai sesi konseling pada siang hari ini, saya ingin memastikan kamu merasa nyaman di ruangan ini. Kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, kamu boleh sampaikan kapan saja. Bagaimana perasaanmu sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini? Jujur saya agak gugup, Bu, tapi juga merasa lebih lega karena akhirnya bisa cerita tentang sesuatu yang sudah lama yang saya pendam. Wajar kalau kamu gugup, Fitri. Tapi terima kasih sudah mau datang dan bersedia berbagi cerita pada siang hari ini. Ruangan ini aman, apapun yang kamu ceritakan bersifat rahasia. Kamu bisa berbicara dengan bebas. Nah, apa hal utama yang membuatmu ingin datang konseling pada pagi hari ini? Baik, saya ingin bercerita tentang orang tua saya, Bu. Mereka terlalu ketat sampai saya merasa tidak punya ruang untuk diri saya sendiri. Saya menghargai keberanianmu menjelaskan hal itu. Bisa kamu ceritakan lebih rinci apa bentuk kekekatan orang tua yang bentuk keketatan orang tua yang membuatmu merasa terbebani? Sebetulnya aturan mereka sudah ketat dari dulu, Bu, tapi belakangan semakin parah. Saya harus langsung pulang setelah dari sekolah. Tidak boleh mampir sebentar pun. Kalau kegiatan sekolah selesai jam 4 atau jam 5, saya harus menelpon berkali-kali minta izin dan seringkali ditolak. Apakah mereka memberitahumu alasan tertentu ketika menolak? Iya, mereka bilang takut saya bergaul dengan orang yang salah atau ikut kegiatan yang nggak penting, padahal itu kegiatan sekolah. Bagaimana perasaanmu saat itu terjadi? Kesal, sedih, dan merasa tidak dipercaya. Rasa seperti apa yang saya lakukan itu salah. Apakah aturan itu hanya soal waktu pulang atau ada aturan lain yang membuatmu tertekan? Ada, Bu, HP saya sering diperiksa tanpa izin. Kadang Kadang mama saya ambil HP waktu saya tidur dan baca semua chat saya. Saya tahu karena posisi aplikasinya berubah. Kedengarannya kamu merasa privasimu tidak dihargai. Iya, Ibu, saya merasa seperti tidak punya kehidupan sendiri. Bahkan bicara dengan teman sekelas saja, mereka merasa sering curiga. Bagaimana kondisi emosional kamu akhir-akhir ini karena aturan yang perlakuan tersebut? Saya jadi cepat sedih dan sering nangis sendirian. Saya juga gampang marah, tapi nggak berani marah di depan orang tua. Di sekolah, saya kurang fokus karena kepikiran takut mereka marah kalau saya pulang lebih sedih. Itu ulang-ulang. Jadi saya kurang fokus karena kepikiran takut mereka marah kalau saya pulang agak lambat. Apakah kamu merasa situasi ini mengganggu hubunganmu dengan teman-temanmu? Iya, Ibu, karena sering tidak mengajak saya ikut kegiatan karena tahu
saya pasti tidak diizinkan. Akhirnya saya merasa makin terisolasi. Saya mengerti perasaan kamu, Fitri. Situasi seperti itu memang membuat seseorang merasa terkekang dan kesepian. Kamu merasa diperlakukan seperti anak kecil, padahal kamu ingin dianggap cukup dewasa. Betul begitu? Iya Bu, tepat sekali, saya ingin dipercaya. Fitri, kita akan coba melihat beberapa cara agar kamu bisa menghadapi situasi ini dengan lebih sehat dan bisa berkomunikasi lebih efektif dengan orang tua secara bertahap. Saya jelaskan satu persatu ya. Iya Bu. Jadi komunikasi asertif berarti kamu menyampaikan kebutuhanmu dengan sopan dan jelas. Misalnya di bawah lagi aja. Wah. Misalnya, "Ma, Pa, aku paham kalian ingin aku aman, tapi aku merasa sedih kalau kegiatanku dibatasi. Boleh kita buat aturan bersama supaya aku tetap aman dan tetap bisa berkembang." Nah, dengan cara itu kamu menghindari konflik dan tetap menyampaikan perasaanmu. Sepertinya bisa saya coba Bu. Soalnya selama ini kalau bicara saya langsung dianggap membantah. Selanjutnya ada teknik Aca salam kata sadiki. Menyal HP lagi. Mungkin jangan bagaimana. Saya dapat membantu kamu menyampaikan perasaan menggunakan pola saya merasa ketika karena contohnya seperti saya merasa tertekan ketika HP saya diperiksa tanpa izin karena saya ingin dipercayai dan dihargai privasinya. Cara ini lebih lembut dan tidak menyalahkan. Wah iya Bu, kedengarannya lebih halus. Kamu bisa mengajak mereka membuat aturan yang disepakati, misalnya boleh ikut kegiatan sampai jam 5 jika memberi kabar. Terus bisa juga pulang sesuai jadwal kecuali ada kegiatan resmi. Terus bisa juga kewajibanmu tetap memberikan informasi dan menjaga nilai. Atas. Kalau dibuat begitu, mungkin orang tua saya bisa mempertimbangkannya. Orang tua biasanya mulai longgar ketika mereka melihat kamu konsisten. Yang pertama selalu mengabari, yang kedua tepat waktu pulang, yang ketiga menjaga sikap dan nilai, dan yang terakhir itu tidak menyembunyikan aktivitas penting. Baik Bu, saya akan mencoba pelan-pelan. Oke, sebelum bicara dengan mereka, kamu bisa melakukan teknik napas pelan. Teknik napas pelan. Jadi pertama itu kamu tarik napas selama 4 detik dan tahan selama 4 detik, buang 6 detik dan ulangi 5 kali. Ini agar kamu tidak terbawa emosi. Oke Bu, saya rasa itu akan membantu saya tetap lebih tenang. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang tekanan yang kamu rasakan, bentuk ketatan orang tuamu, dampaknya pada emosimu, dan beberapa teknik untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi bagaimana perasaanmu setelah sesi ini? Alhamdulillah jauh lebih lega Bu. Saya rasa akhirnya ada yang mendengarkan dan mengerti perasaan saya, dan saya jadi punya gambaran bagaimana cara bicara dengan orang tua. Bagus, saya senang mendengarnya. Kamu sudah melakukan langkah yang sangat baik hari ini, Fitri. Untuk sesi berikutnya kita bisa evaluasi bagaimana respon orang tua setelah kamu mencoba teknik-teknik tadi. Kamu tidak sendirian, saya siap mendampingimu. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih kuat sekarang. Sama-sama, tapi sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya,
Apakah orang tuamu pernah memberikan kesempatan padamu untuk menyampaikan pendapat atau lebih sering keputusan langsung diputuskan tanpa melibatkanmu? Kak, Ah, satu, Allah, Allah, lebih sering langsung diputuskan, Bu. Kalau saya coba bilang pendapat, mereka bilang saya melawan atau membantah, padahal saya cuma mau menjelaskan kegiatan sekolah saja. Jadi kamu merasa tidak diberikan ruang untuk didengar ya? Iya, Bu, kadang saya sampai berpikir mungkin saya memang tidak layak dipercaya. Fitri, kamu tidak layak didengar, kamu layak dipercaya. Itu penting kamu sendiri. Situasi orang tua yang ketat bukan berarti kamu salah atau tidak mampu. Kadang orang tua bertindak begitu karena takut, bukan karena kamu tidak baik. Kalau dengar begitu rasanya agak lega, Bu. Selain merasa tertekan di rumah, apakah kamu juga pernah takut melakukan kesalahan karena takut membuat mereka marah? Ya, Bu, saya jadi takut ambil keputusan sendiri, bahkan untuk sekadar bilang ingin ikut kegiatan sekolah, saya deg-degan. Kadang saya merasa harga diri saya turun. Itu reaksi yang wajar ketika kontrol dari orang tua terlalu kuat. Tapi ingat Fitri, kamu sedang belajar menjadi dewasa. Kamu butuh ruang untuk tumbuh dan itu bukan hal egois. Terima kasih, Bu. Saya jarang dengar itu. Nah, sebelum kita tutup sesi hari ini, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan hal besar dengan berani bercerita. Tidak semua orang bisa seperti ini. Awalnya saya takut, Bu, takut dibilang lebay. Perasaanmu valid, Fitri. Kamu berhak merasa lelah, sedih, dan ingin dimengerti. Itu bukan lebay, itu manusiawi. Makasih, Bu, saya merasa lebih dihargai di sini. Saya senang mendengarnya. Untuk minggu ini kamu bisa mulai dengan langkah-langkah kecil saja. Misalnya, pilih satu waktu yang tenang, lalu sampaikan ke orang tua perasaanmu menggunakan teknik asertif yang tadi kita bahas. Tidak harus sempurna, yang penting kamu mau mencobanya. Iya, Bu, saya akan mencoba. Mungkin mulainya dari Mama dulu. Itu langkah yang bagus. Saya percaya kamu bisa menghadapi ini. Kalau nanti ada perkembangan atau kesulitan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Sama-sama Fitri, kamu sudah sangat kuat hari ini. Baik, untuk sesi konseling kita akhiri sampai di sini. Jika nanti kamu ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, kita bisa melakukannya melalui via WhatsApp, tatap muka, atau via Zoom juga boleh. Kamu bisa langsung datang ke ruangan saya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Fitri. Semoga kamu sehat selalu. Sama-sama.